pertama yang akan kita buat adalah kamaboko itu sendiri. Terbuat dari apa? Terbuat dari ikan. Sebetulnya ikannya gampang, kita pakai ikan nila aja, karena yang harganya murah pakai ikan nila. Nah ini di sini kita pakai ikan nila, tapi saya campur pakai ikan kakap karena kebetulan tadi saya lihat ada dan tidak ikannya. Tapi kalau misalnya nanti dirasa kesulitan untuk nyari ikan kakap yang segar, nggak apa-apa, pakai ikan nila aja. Mau ikan nila hitam, mau ikan nila merah itu boleh. Cuman memang kalau ikan nila merah baunya tidak terlalu menyengat ikan nila yang hitam. Kadang kan kalau yang hitam itu ada rasa-rasa tanah ya. Tapi kalau yang merah itu enggak. Jadi nanti mungkin pilihnya yang merah. Caranya gimana? Difilet aja. Nah kalau misalnya nanti di sana ada food processor. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini di rumah ada food processor, ikannya cukup difilet. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada yang punya food processor, nggak apa-apa, dikerokin aja pakai sendok. Gitu, ikannya dihancurin kayak kita kalau mau bikin pempek atau batagor ya. Gitu. Jadi dihancurin. Nah yang pertama saya mau bawa dulu ini kayaknya lebih penting di situ ya. Jadi nanti sesuai kreasi ibu-ibu dan teman-teman di rumah, karena kan ini kita temanya untuk bekal si kecil ya, untuk bekal anak. Jadi tergantung ibu-ibu sekreatifnya aja nyetaknya mau kayak gimana. Yang penting ibu-ibu tahu dasar cara buatnya seperti apa. Nah sebetulnya cara pembuatan kamaboko ini sama dengan cara pembuatan bakso ikan. Ini ikannya mau dipotong-potong dulu boleh, mau langsung dimasukin boleh. Jangan lupa kita masukin es batunya. Ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah suhu. Sebisa mungkin suhunya tetap dingin. Jadi saya tambahkan es secukupnya aja. Jangan terlalu banyak karena nanti akan jadi berair si ikannya. Lalu kita masukkan garam. Garamnya itu 2% dari jumlah ikan. Jadi kalau misalnya ikannya 500 gram, tinggal dikali 2% aja. Kenapa saya pakai persen? Karena takutnya nanti jumlah ikannya kayak nggak konstan, nggak kelipatan 500 misalnya. Ikannya 700 atau 600 itu tinggal dikali 2% aja. Lalu kita aduk dulu menggunakan food processor. Nah ini aduknya sambil mangkok kecil-kecil karena kita akan membuat warna di sini. Ini kita bikin 3 warna ya, karena ketika protein bercampur dengan kandungan garam, nanti proteinnya akan berubah menjadi gel. Jadi gelatinisasi di dalam situ gitu. Jadi makanya kalau misalnya dilihat ini udah nggak lengket, ya udah bagus adonannya. Ya. Untuk menghindari supaya nggak busuk, ya harus pakai es dan penyusunannya juga harus tepat. Jangan sampai misalnya ikannya nih kepala, di sebelahnya pantat ikan. Jadi harus kalau misalnya kalau ibu-ibu ke supermarket, ikannya kan garaman tuh kepala sejajar gitu. Jangan sampai nanti kebalik, ini kepala ekor, jangan sampai kayak gitu. Kalau mau ekor dekatnya sama ekor, kepala dekatnya sama kepala. Kenapa? Karena di ekor itu banyak bakterinya. Kalau misalnya nanti kita numpuknya nggak jelas atau misalnya numpuknya nggak bagus, nanti akan satu ikan busuk, semua ikan jadi busuk. Gitu. Ya. Bisa pakai ikan yang udah frozen juga bisa, cuman memang mungkin kekurangannya adalah lengketnya bakalan kurang dibanding kalau misalnya kita pakai ikan yang segar ya. Tapi bisa, boleh diganti udang juga boleh. Diganti udang rasanya lebih enak, cuman mungkin kalau untuk jualan misalnya kita mau niat jualan sama boko agak sedikit mahal kalau pakai udang. Jadi prefer pakai ikan. Tapi kalau misalnya mau dicampur boleh. Nah ini ada yang mau ngitung nggak? Kita hitung HPP-nya nanti si kamobokonya jadi berapa.
kalau misalnya mau dijual kira-kira harga persatuannya berapa. Nah ini saya beli ikannya itu per setengah kilo, filetnya itu di 70.000, 500 gram ya, 70.000. Terus garamnya paling kita kasih harga 500 rupiah lah ya, karena kan kita tadi cuma butuh sedikit garamnya. Ya ikan nila. Totolenya saya gunakan juga sedikit di harga 700 lah, 700 atau 800. Udah deh, bahannya sama tepung sagu. Ini tepung sagunya 2000. Karena kita cuma pakai 50 gram. Nah ini kita kasih pewarna. Tadi ada yang request warna hijau. Boleh. Warna apa lagi? Biru. Ada biru nih. Boleh ya biru ya. Kita kasih warna biru. Sama kita kasih warna merah ya. Nah, ini kita bikin 3 warna ya. Boleh. Ya. Lebih padat aja. Ya. Teksturnya pasti akan lebih padat dibanding kalau misalnya yang ini. Kalau ini akan lebih kenyal karena ikannya lebih banyak. Kalau misalnya tepungnya nambah, nanti garamnya disesuaikan aja. Yang penting pada saat di awal pembuatan garamnya 2% dulu masukin. Nah nanti kalau misalnya kurang-kurang diicip aja, nggak apa-apa kok. Makan ikan mentah nggak apa-apa lah dikit ya. Nah ini warna merah, lebih ke pink sih ya sebetulnya. Satu lagi warna hijau. Disesuaikan dengan keinginan ibu-ibu ya. Warna putih dulu di bawahnya. Ya, dicetak aja, diratain. Tergantung besar kecilnya si loyang. Tadi kurang berapa ya lupa. Pokoknya yang cukup di situ aja. Tapi bebas sih loyangnya. Kalau ini kemarin saya cari yang paling kecil. Kalau nggak salah ini tuh 17 kali ininya 17 kali ininya berapa? 25 kalau nggak salah. Coba dulu 15 menit sambil kita ngukus ini, nanti kita bikin kimbap ya. Oke, sambil kita tunggu kamar bokonya.
misalnya di Jepang itu lebih banyak pakai ikan, entah itu tuna, salmon, ayam atau apapun ya gitu. Jadi bedanya kalau misalnya di Korea itu banyak sayurannya, kalau misalnya di Jepang itu biasanya pure ikan. Nah, yang pertama di sini saya ada bayam untuk isiannya. Di sini saya pakai bayamnya dua warna, ada yang warna ungu sama warna hijau. Tapi kalau misalnya pakai warna hijaunya juga nggak apa-apa. Nah, bayamnya diapain sih? Bayamnya direbus dulu sebentar. Udah direbus langsung dikasih air dingin biar nggak terlalu matang. Jadi warnanya bagus kayak gini, masih tetap hijau ya warnanya. Nah, lalu dikasih garam. Jadi setelah direbus dikasih garam. Jadi saya nggak ngerebus pakai air garam karena kalau misalnya untuk bayam, garam ketika direbus sama air akan meningkatkan suhu air sehingga kalau misalnya kita kayak sayuran-sayuran yang daun-daun gini direbus nanti akan terlalu matang. Jadi saya dikasih garamnya ketika garam si bayamnya sudah direbus baru kita kasih garam. Nah ini terus udah gitu di sini juga ada wortel. Wortelnya juga sama kita rebus. Baru tapi kalau wortel beda karena dia teksturnya lebih keras daripada bayam, saya direbusnya menggunakan air garam. Garamnya sedikit aja. Terus di sini juga ada timun. Nah, yang ini timunnya saya pakai timun Jepang. Tapi kalau misalnya di rumah susah nih pakai timun Jepang, mau pakai timun biasa juga boleh. Nanti diambil kayak mau bikin acar, diambil pinggirannya aja, terus diiris-iris panjang-panjang kayak gini. Terus ini untuk isiannya juga saya bikin telur dadar. Telur dadarnya nggak pakai apa-apa. Tapi kalau misalnya ibu saya pengen pakai bawang, telur dadarnya boleh. Tapi kalau di sini saya polosan nggak pakai apa-apa. Jadi dibikin agak tebal, terus udah gitu nanti kita iris panjang-panjang juga. Kalau ada sosis juga, sosisnya terserah nanti mau pakai sosis boleh. Di rumah kebetulan lagi ada crab stick, mau pakai crab stick juga boleh, tapi digoreng dulu sebentar. Atau misalnya saya di rumah ada otak-otak, mau pakai otak-otak juga boleh. Jadi tergantung selera ya. Lalu di sini saya ada isian tambahan. Di sini ada daging cincang. Sebetulnya mau pakai daging cincang, mau pakai ikan, mau pakai ayam juga boleh. Nah ini cuma ditumis pakai bawang putih sama bawang bombay, lalu ditambah saus teriyaki. Udah gitu aja. Jadi simple. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dan kakak-kakak semua di sini mau nyiapin bekal buat anaknya, buat adiknya, jadi nggak terlalu ribet gitu pagi-pagi ya. Nah, lalu saya menggunakan nori. Nah ini nori yang digunakan. Mereknya itu Yakisushi Nori. Ini kemarin saya belinya di Rio Junction, tapi di Jogja lain juga ada, atau misalnya di Super Indo juga ada dengan berbagai macam merek. Tapi setelah dicoba yang paling enak di gulungnya itu yang ini, yang mereknya Yakisushi Nori. Nah ini tuh kalau nggak salah isinya 10 ya, isinya 10, harganya 30.000. Ya lebih murah, ini harganya 30.000. Dan saya pakai ini. Kan untuk pegulungnya itu ada yang dari kayu, ada yang dari plastik. Kenapa saya lebih memilih pakai yang plastik? Karena kalau yang dari kayu, kebasahan, lembab, nanti ada bakteri, nanti bakterinya masuk ke makanan. Jadi prefer pakai yang plastik kayak gini ya. Kita pakai ini dulu, terus kita keluarkan si norinya. Ya, ini gulungan. Namanya pakai bahasa Jepang, Bu. Nah, ini harganya 36.500. Ini juga sama kita kasih nasi. Jadi biar nasinya nempel. Sebelum itu kita siapin dulu nasinya. Biar lebih bagus warna nasinya.
Yang ininya nah bagian depannya diusahakan kita kosongin buat nanti jadi perekatnya. Kita sampai jadi ini udah ada sayurannya, ada proteinnya, jadi komplit. Jadi kalau misalnya mau bikin bekal untuk anak, ini udah paling kombinasi yang paling bagus deh. Kita kasih bayamnya. Nah ini biasanya tadi ibu tanya ini kuatnya berapa jam? Biasanya ini kuatnya nggak lama, hanya sampai 6 jam. Apalagi kalau misalnya kita pakai bayam. Biasanya kalau pakai bayam itu terbatas. Tapi kalau misalnya nanti sayurannya diganti, atau misalnya nggak pakai sayuran basah, kayak cuma dikasih daging, telur, misalnya, terus wortel sama timun itu sampai malam juga masih kuat. Tuh. Aman, tapi mungkin nanti rasanya jadi nggak enak kalau pas diangetinnya gitu. Jadi lebih prefer kita bikinnya terus kita giniin biar bentukannya padat, bagus. Lalu kita buka. Nah, jadi padat, bagus. Silahkan dimakan. Belum ya. Jangan lebih makan. Saya butuh piring. Kita kasih minyak dulu. Soalnya biar nggak nempel. Nah, baru kalau mau potongannya sama, tinggal diginiin aja bu. Nanti dihitung berapa garis gitu. Tapi nggak sama juga nggak apa-apa lah. Ini kita bikin. Oh iya dijual harus sama benar-benar. Tapi biasanya kalau dijual tuh per ini bu, segini. Per 1 gulung biasanya. Gitu. Jadi per 1 gulung. Jadi kita cuman tinggal nakar nasinya mau segimana, dagingnya berapa sendok misalnya, wortelnya berapa gitu. Jadi biasanya per paketnya segini. Ditaruh aja. Banyak kan bu? Ini nanti isinya mau divariasiin boleh ya. Ini misalnya nggak mau pakai daging lah, kemahalan. Misalnya kalau untuk jualan mau pakai ayam boleh. Terus udah gitu mau pakai tuna kaleng juga boleh. Tuna kaleng juga boleh. Bagus dari sana kayaknya yang ujung ini. Bagus dari mana? Ini nggak gagal, ini saya jadiin garis penting. Boleh penting. Makan ya. Sambil nunggu kamu gogonya, mau foto-foto silakan. Backlight Sama backlight ya. Bawa aja. Bawa aja nih diginiin. Siapa yang pegang foto dari situ silakan.